Halo teman-teman, selamat datang di Fokus Study Club YouTube channel. Kembali lagi bersama Kak Buma di sini. Jadi kali ini kita akan bahas materi Pitagoras, khususnya yaitu teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku. Nah, jadi sebelumnya kan kita sudah menurunkan kok bisa sih rumus Pitagoras seperti itu gitu ya. Kali ini kita akan bahas penggunaannya gitu ya. Hati-hati, rumus Pitagoras itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Jadi ceritanya kalau misalkan di soal kalian ketemu segitiga yang sembarang begini, nggak ada keterangan siku-sikunya, jangan sekali-kali pakai rumus Pitagoras. Ya, karena itu tidak berlaku. Hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Oke, contohnya seperti ini gambarnya. Ini ada segitiga ABC, siku-sikunya ada di B sini. Oke, terus kita disuruh bikin dulu. Kalau setiap ketemu sama soal seperti ini tuh selalu bikin rumus Pitagorasnya dulu. Cara bikinnya gimana? Yang pertama itu gampangnya kalian tinggal cari yang namanya cari sisi miring. Hati-hati, sisi miring itu bukan berarti sisi yang miring ya. Pengertiannya sisi miring itu adalah sisi yang ada di depan sudut siku-siku atau depan 90 derajat. Oke, tadi kalau kita lihat gambar ini 90 derajatnya tuh ada di sini. Artinya sisi miring itu adalah sisi yang ada di hadapannya. Berarti di situ ada sisi AC, sehingga kita bikin rumus Pitagorasnya. Kalau kita sudah tahu sisi miringnya adalah AC, berarti tinggal bikin gini nih. AC kuadrat. Gitu ya, sama dengan penjumlahan sisi kuadrat lainnya. Jadi ada siapa yang belum disebut? Oh, ada AB sisinya, berarti tinggal AB kuadrat ditambah, ini ada siapa nih berarti? Sisi satunya lagi BC, berarti ditambah BC kuadrat gitu. Cukup ini saja yang kita gunakan. Ya, nanti kalau misalkan yang ditanya AB gimana ya tinggal diputer aja. Ya, nanti tinggal diputer, BC-nya pindah ke kiri itu tinggal dikurang. Oke, tapi yang sebenarnya yang perlu kita ingat itu hanya rumus ini saja. Nah, hati-hati ya, tadi dibilang namanya sisi miring itu bukan berarti sisi yang miring, tapi pengertiannya adalah sisi yang ada di depan siku-siku. Misal, aku punya gambar nih, contoh coret-coret di sinilah ya, nggak apa-apa. Oke, misalkan gambarnya seperti ini. Terus dia begini, habis itu nih siku-sikunya di sini. Gitu ya. Terus habis itu ini ABC gitu ya. Enggak deh, aku maunya AB-nya ke kanan aja muternya. Ini ABC. Nah, kalau gambarnya seperti ini, terus siapa sisi miringnya? Jangan sampai sebut AC atau BC ya gitu, karena kan dia bentuknya miring, bukan begitu ya. Oke, yang kita lihat itu adalah siku-sikunya di mana? Oh, siku-sikunya di sini. Artinya sisi miring itu ada di hadapannya, berarti ada sisi siapa? Oh, ternyata sisi miringnya justru di sini AB. Tapi kan ini gambarnya nggak miring gitu ya. Oke, makanya tapi pengertiannya memang seperti itu ya. Jadi sisi miring itu adalah sisi yang ada di hadapan siku-siku. Jadi kalau seperti ini sisi miringnya siapa? Oh, AB. Berarti AB kuadrat sama dengan sisi lainnya ini yang belum disebut. Ada AC, berarti AC kuadrat ditambah sisi satunya lagi ada siapa? Oh, ada BC ditambah BC kuadrat. Gitu ya, kira-kira bikin rumus dari Pitagoras. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke contoh soal yang pertama. Nah, ini dia. Hitunglah nilai X dengan teorema Pitagoras. Nah, ini ada segitiga siku-siku. Oke, berarti bisa ya langsung pakai Pitagoras karena kuncinya segitiga siku-siku dulu. Nah, ini aku namain dulu deh biar nggak bingung ya. Misalkan ini A, ini B, ini C. Oke, langkah pertama cari dulu sisi miringnya. Sisi miring siapa tadi? Sisi miring itu ada di depan siku-siku. Kalau siku-sikunya ada di sini berarti sisi miringnya ada di depannya. Maka itu adalah sisi yang ada X-nya ini atau dia namanya adalah AC ya. Berarti nih kalau kita bikin rumusnya berarti jadi AC kuadrat. Penjumlahan kuadrat sisi lainnya berarti ada AB kuadrat. Satu lagi ada BC kuadrat. Gitu. Udah deh. Habis itu cari yang diminta. Ini kan yang diminta X-nya ya. Tinggal kita masukin aja. AC-nya itu tadi berupa X. Berarti X kuadrat sama dengan AB-nya ini adalah 8. Berarti 8 kuadrat. Ditambah BC-nya di sini adalah 6. Berarti 6 kuadrat. Gitu. Tinggal kita kerjain. Berarti X kuadrat akan sama dengan. Nah, ini nggak boleh ya. Kalian jumlah dulu terus baru dikuadrat. Oke, hati-hati. Ini dikuadratin dulu masing-masing. Jadi 8 kuadrat itu berarti adalah 64.
6 kuadrat itu berarti adalah 36. Jadi dikuadratin dulu ya. Baru berarti X kuadrat sama dengan 100. 4 tambah 36 itu 100. Berarti X-nya berapa nih? Artinya kalau dikuadrat hasilnya 100 atau X itu adalah akar dari 100. Berarti X-nya adalah 10. Gitu ya. Oke, coba supaya lebih paham lagi kita masuk ke contoh yang berikutnya. Wah, ini ada 2 nih langsung soalnya ya. Nah, ini baru nih dia agak diputer-puter gambarnya ya. Pertanyaannya sama, hitunglah nilai X ya dengan teorema Pythagoras lagi. Aku namain dulu aja, misalkan ini adalah A gitu ya titiknya, biar kita gampang bikin rumusnya. Ini B, ini C, ini sembarang aja naruhnya, mau pakai huruf lain juga nggak masalah. Misalkan kamu maunya pakai XYZ gitu ya, atau XYZ, atau PQR, terserah, yang mau ribet-ribet gak masalah ya. Tapi ini standar aja lah ABC gitu ya. Oke, sekarang kita mau kerjain yang A dulu. Pertama sama ya, kita tentuin dulu siapa sisi miringnya. Kalau yang A itu berarti siku-sikunya ada di C sini nih. Berarti sisi miring ada di depan siku-siku. Berarti ada siapa? Oh, ada AB, sisi AB. Berarti rumusnya jadi AB kuadrat sama dengan penjumlahan kuadrat sisi lainnya. Yang belum disebut ada AC. Jangan lupa di kuadrat, ditambah yang belum disebut lagi ada siapa? Ada BC. Jangan lupa di kuadrat. Gitu ya. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah BC kuadrat. Udah, tinggal kita masukin angkanya. AB-nya berapa? Oh, AB-nya di sini 13. Oh, kali ini AB-nya justru yang dikasih tahu ya. AC-nya di sini adalah 12. Oke, AC-nya 12. Jangan lupa di kuadrat. BC-nya di sini yang berupa X. Oke. Wah, ini gimana nih? Nggak apa-apa ya, kerjain aja dulu ya. Jangan panik duluan, kok X-nya yang ditanya ada di sebelah kanan. Oke, 13 di kuadrat itu adalah 169. 12 di kuadrat itu adalah 144. Ini ditambah X kuadrat. Karena yang mau kita cari adalah si X-nya ini, ya, artinya 144-nya harus pindah kiri. Oke, karena ini 144 tambah X, berarti kalau pindah kiri 144-nya itu jadi dikurang. Ya, ini sama dengan X kuadrat. Ini kalau kita kurang berarti berapa nih? Oh, 25. Nah, 25 tuh sama dengan X kuadrat. Ya, artinya cari bilangan kalau di kuadrat itu hasilnya 25. Atau pengertiannya X itu adalah akar dari 25. Berarti berapa? Kalau di kuadrat hasilnya 25. Ya, dapatnya 5. Gitu ya. Jadi panjang X-nya untuk soal yang A itu adalah 5. Oke, sekarang kita mau bikin yang B. Sama ya, langkahnya selalu tentuin dulu sisi miring. Oh, kebetulan ini nulisnya pas. Sisi miringnya juga ada di C. Siku-sikunya ada di C. Berarti sisi miring itu ada di hadapannya. Berarti AB di situ. Maka rumusnya sama ya, kayak sebelah. Berarti AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Oke, tinggal kita masukin aja angkanya. Di sini AB-nya keterangannya adalah 17, berarti 17 kuadrat sama dengan AC-nya di sini keterangannya adalah X, berarti X kuadrat ditambah BC-nya di sini adalah 5, berarti 5 kuadrat. Kita hitung dulu aja, berarti ini salah nih ya, maaf ya sebelumnya, ini harusnya 8 nih untuk ininya ya. Bukan 5, berarti aku ganti soal, sorry ya, ini 8 harusnya. Oke, berarti ini 8 kuadrat, gitu. Oke, berarti ini 17 di kuadrat itu adalah 289 ya. Kalau 8 di kuadrat itu adalah 64. Oke, karena yang mau kita cari X-nya, nih kita mau cari X-nya di sini, artinya 64-nya yang harus pindah ke kiri ya. Itu karena ditambah berarti kalau pindah kiri dia jadi dikurang. 289 kurang 64. Itu adalah X kuadrat. Ini kalau kita kurang hasilnya adalah 225. Ini masih berupa X kuadrat. Berarti X-nya tinggal di akar saja. Atau berapa sih angka yang kalau di kuadrat hasilnya adalah 225. Maka dari sini kita dapat X-nya adalah 15. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang berikutnya lagi biar makin gitu ya. Oh, ini gambarnya sudah mulai gabung-gabung nih ya. Kalau kita lihat nih ada 2 segitiga nih. Ada segitiga yang di sini, ada segitiga ACD dan juga ada segitiga ABC. Oke, katanya pada gambar hitunglah panjang AC. Jadi AC-nya ditanya nih,
Habis itu juga disuruh hitung panjang CD-nya. Jadi AC dan CD. CD-nya mana nih? CD di sini. Oke, ini juga ditanya. Oh, sorry, gambarnya. Ini juga ditanya. Nah, kira-kira yang mana dulu nih yang bisa kita kerjain? Cari AC atau cari CD-nya, ya. Kalau kita lihat dari soal ini, misalkan ya aku hapus lagi ya. Oke, kalau mau cari CD, itu ini ya CD. Masalahnya segitiga yang kita pakai pasti segitiga ACD. Ini CD-nya, pasti yang kita pakai adalah segitiga ACD. Tapi ya AC-nya nggak punya, ya kan? Dia cuma punya AD. Sedangkan yang ditanya CD. Otomatis kita nggak bisa kerjain karena ada dua sisi yang nggak tahu. Nah, pasti berarti kita harus cari yang ini dulu nih. Dari segitiga ACD-nya, segitiga ABC dulu. Kenapa? Karena ini udah ada dua sisi yang tahu. Ya, sudah ada dua sisi yang diketahui, otomatis pasti bisa nyari sisi yang ini. Ya, sisi AC-nya. Oke, kita dari segitiga itu dulu. Berarti aku tulis dulu segitiga ABC. Ya, biar nggak keputer-puter. Oke, langkahnya sama ya kayak sebelum-sebelumnya. Namanya nyari panjang salah satu sisi itu tinggal pertama kita cari dulu siapa sisi miring. Oke, siku-sikunya ada di atas ini. Ya, lagi-lagi ada di situ. Berarti sisi miring ada di depan siku-siku. Berarti ada siapa ini? Oh, ada AB. Berarti AB kuadrat akan sama dengan penjumlahan kuadrat sisi lainnya. Berarti ada AC dan BC. Berarti AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Udah, kita tinggal masukin aja angkanya. AB-nya adalah 20. AC-nya di sini yang mau kita cari. BC-nya di sini 16 ya. Berarti 16 kuadrat. Oke, 20 kuadrat adalah 400, AC di kuadrat ya tetap aja AC kuadrat ya. 16 di kuadrat adalah 256. Oke, karena kita mau cari AC berarti 256 pindah kiri. Artinya kalau pindah itu caranya dikurang ya, karena itu ditambah. Berarti 400 kurang 256 itu akan sama dengan AC kuadrat. Oke, ini berarti 144 sama dengan AC kuadrat. Berarti AC-nya berapa? Ya tinggal diakar gitu ya. Oke, atau pengertiannya adalah berapa sih kalau di kuadrat tuh hasilnya 144. Oke, nanti ini kalau kita cari ya, itu dapat yang di akar hasilnya 140, yang di kuadrat hasilnya 144 itu adalah 12. Jadi dapat nih, di sini AC-nya 12. Otomatis kita bisa tulis di sini panjangnya 12. Nah, kalau AC sudah punya, ya AD-nya juga sudah dikasih tahu di soal, pasti kita bisa cari CD-nya. Ya, karena sudah ada dua sisi yang diketahui. Oke, baru nih kita tulis segitiga apa itu? Berarti segitiga ACD gitu ya. Sama langkahnya kalau kita ngerjain, nih aku hapus-hapusin dulu biar nggak bingung. Selalu cari dulu siapa sisi miring ya, atau sisi yang ada di depan siku-siku. Oke, tadi ini kita udah dapat ya di sini 12 kalau penulis. Oke. Sekarang kalau kita lihat untuk segitiga ACD, siku-sikunya bukan lagi di sini ya. Ini kalau siku-siku ini dia punyanya ABC. Kalau segitiga ACD siku-sikunya di mana? Dia adanya di sini. Ya, ada di A. Berarti di depannya ada sisi apa? CD. Artinya sisi miringnya adalah CD. Berarti rumusnya jadi CD kuadrat sama dengan sisi lainnya. Berarti ada AC dan ada AD. Berarti AC kuadrat ditambah AD kuadrat. Udah, kita tinggal masukin angkanya. CD-nya, oh kebetulan ini menyenangkan ini. CD-nya yang diminta, jadi nggak usah pindah-pindah ruas ya. AC-nya di sini dikasih tahu dia adalah 12. Oh, tadi udah kita dapetin deh, ini bukan dikasih tahu ya. AD-nya di sini dia adalah 5, berarti 5 kuadrat. Tinggal kita hitung. 12 kuadrat berapa? 144. 5 kuadrat adalah 25. Oke, ini kalau kita tambahkan, ini hasilnya adalah 169. Artinya CD itu akan sama dengan akar dari 169. Atau berapa sih bilangan kalau dikuadratin hasilnya 169 gitu ya. Nanti dapat CD-nya adalah 13 gitu. Oke. Kira-kira gitu ya penggunaan Pitagoras pada segitiga siku-siku. Jadi cara bikin rumusnya terus gunainnya gimana. Oke. Video kali ini sampai sini, kita ketemu lagi di video-video berikutnya.